surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 36 sampai 40. Dan kita persilakan kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil dan tahsin. Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas. Sudah lihat hapnya masing-masing ya, atau yang ada di screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu masyaitan. After finish this level, do you know what level this from? My new game. Apa? Oh. Fa'azallahu masyaittanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardh وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر ومتاع وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فتلقى آدم من ربه كلمات So many fish down تاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن
هدايا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب أصحاب النار النار فيها خالدون. هم هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل اللهم صل على محمد Saya kembalikan Ustaz. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazna Ustadz Wahyudin Wahid yang telah membantu kita, membimbing kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah ayat yang datang langsung dari Allah SWT, maka beliau telah mewakili Allah menyampaikan itu kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT memanggil nanti beliau di akhirat dengan kata-kata, ya ibadi, wa ya hamba-hambaku. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran. Semoga nanti terutama di akhir hayatnya adalah bukan orang-orang yang dipaksa kembali kepadanya, tetapi orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang indah dan lembut, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, berarti setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Jadi 286 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat 35.
35 ketika Allah SWT berfirman kepada Adam supaya menempati bumi ini, menempati sorga ini bersama dengan pasangannya, dengan catatan selama ada di bumi ini mereka harus menerima khalifatullah fil ardh. Kalau mereka tidak menerimanya, berarti mereka telah mengkhianati asalnya. Allah SWT mengibaratkan khalifatullah fil ardh dengan pohon yang indah. Maka di bumi ini semua itu adalah berisi pohon-pohon yang indah seharusnya. Maka Allah mengatakan kecuali pohon yang satu ini, yaitu pohon yang mendatangkan laknat, yaitu disebut syajaratul mal'unah, atau biasa disebut dengan pohon zakum. Allah SWT berfirman di ayat 35 terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kehidupan ini terutama di bumi adalah untuk kita semuanya. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu dan istrimu al-jannah di taman. Taman di sini ada yang mengartikan taman sorga di sana, tetapi bisa juga makan yang paling utama adalah taman kehidupan di dunia ini, karena bumi ini benar-benar taman sorga yang indah. Cuma sorga sementara. Kenapa? Karena kita akan balik lagi ke kehidupan berikutnya. Di sana juga Allah siapkan sorga yang sungguhnya. Wa kula minha, dan makanlah daripadanya ragadan, sepuas-puasnya. Jadi kata-kata ini semuanya untuk kita. Di semua yang ada di muka bumi ini, baik yang berbentuk tambang ataupun yang berbentuk tumbuhan atau yang berbentuk di lautan, itu semuanya adalah untuk kita. Dan Allah menggunakan kata-kata makanlah, gunakanlah sepuas-puasnya haitsu syi'tum, dari arah mana saja yang kalian sukai, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pengetahuan dan teknologi. Gunakanlah semuanya itu. Semua yang ada di muka bumi ini bisa diubah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tetapi dengan catatan jangan dekati pohon ini. Nah, adanya larangan di sini menunjukkan bahwa jannah tadinya di sini bukan jannah di sorga sana. Kalau jannah di sorga sana di alam berikutnya tentu tidak ada larangan. Ini ada larangan. Larangan ini berlaku ketika kita berada pada kehidupan yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dan kebebasan untuk memilih hanya berlaku setelah kita hidup di muka bumi ini. Itu pun juga setelah kita akil balik. Setelah kita akil balik, maka berlakulah perintah dan larangan agama. Kita menjadi mukallaf namanya. Maka di sini lahir larangan, la taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah dekati pohon ini. Jadi inilah yang menguatkan sebagian ahli bahwa jannah yang dimaksud di sini adalah bumi ini. Kalau kita bayangkan bumi ini pada saat pertama kali manusia diciptakan, itu alangkah indahnya. Benar-benar surga. Sekarang saja pada bagian-bagian bumi yang masih perawan, yang belum dijamah oleh manusia, itu adalah indah sekali. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalim. Karena kalau mendekati pohon yang terlarang, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Dengan demikian, pohon terlarang itu adalah pohon yang nantinya dibangun oleh syaitan atau iblis. Maka kita masuk pada ayat berikutnya tentang syaitan. Ini adalah ayat yang ke-36. Ya. Allah mengatakan janganlah mengikuti, karena nanti kalau kalian digelincirkan oleh syaitan, ya kalian akan keluar dari keadaan semula, yaitu bumi tiba-tiba tidak lagi menjadi sorga yang indah. Bumi bahkan bisa menjadi ajang peperangan, rusak di sana sini, berantakan, bahkan yang ada adalah darah-darah berceceran di mana-mana. Air mata tumpah bagaikan sungai-sungai yang mengaliri kehidupan yang penuh dengan derita. Allah SWT berfirman di ayat 36, fa'azallahuma syaitan. Ini muncul kata syaitan. Kenapa tidak pakai iblis lagi? Karena bukan hanya syaitan, bukan hanya iblis, tapi telah bertransformasi menjadi manusia dan jin. Dan masing-masing mempengaruhi kaumnya. Manusia mempengaruhi sesamanya manusia, jin mempengaruhi sesamanya jin. Untuk apa? Untuk ikut kepada iblis. Iblis datang dengan bahasa agama. Kita sudah terangkan, iblis mengaku sebagai penasehat. Iblis menggunakan bahasa agama.
Iblis bersumpah dengan kata-kata fabi'izzatika, karena kemuliaanmu Tuhan, saya akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis menyesatkan manusia biizzatillah, dengan kemuliaan Allah. Maksudnya dengan baju kemuliaan Allah. Jadi penampakannya itu adalah seperti agamawan. Penampakannya adalah seperti manusia rohania, ilahiyah. Tetapi di dalam jiwanya dia menyimpan dendam yang sangat membara untuk menyesatkan kita. Jadi jubah ketuhanannya hanyalah merupakan perangkap bagi kita untuk kita masuk di dalam pelukannya, kita masuk dalam perangkapnya. Maka orang-orang atau syaitan atau jin-jin yang masuk dalam kategori dengan syaitan. Syaitan bisa bermakna orang yang terbisiki, orang yang berhasil dipengaruhi oleh iblis, itu dengan syaitan. Jadi fa'azallahuma syaitan, tetapi syaitan menggelincirkan keduanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tulisan ini kita pertama kali lihat ya karena di masyarakat kita ada pendapat bahwa yang pertama tergoda oleh iblis itu adalah Hawa, wanita, istrinya Adam. Dan ini juga dia menjadi cerita di agama Samawi yang lain. Tapi sayangnya cerita agama Samawi sebelumnya Islam ini kok masuk di Islam kita juga. Jadi dalam pandangan sebagian masyarakat Islam kita, memang pada saat syaitan akan menggelincirkan Adam, dia tidak bisa menggelincirkan Adam, katanya. Yang digelincirkan adalah Hawa, istrinya. Nah, jadilah di sini wanita sebagai terdakwa pertama. Ya, jadilah wanita tiba-tiba muncul sebagai makhluk yang buruk. Jadilah wanita tiba-tiba sebagai insan penggoda. Dan sampai sekarang diibaratkan seperti itu. Dan kemudian ini mempengaruhi secara psikologis sebagian laki-laki, sehingga kemudian berpikir bahwa wanita itu adalah berbahaya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu kemudian ditempatkanlah wanita dalam pasungan. Ditempatkanlah wanita di dalam jebakan. Ditempatkanlah wanita di dalam penjara, di balik tirai besi. Nah, jadi jemaah sekalian, ini yang menyebabkan kemudian di beberapa tempat perempuan dianggap sebagai makhluk nomor 2. Ini jelas bertentangan 100% dengan Al-Quran. Lihatlah jemaah sekalian Al-Quran menggunakan kata-kata fa'azallahuma. Syaitan menggelincirkan keduanya. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Tidak dikatakan fa'azallaha. Jadi kita perhatikan ini kata-kata ini huma. Ya, yang tahu bahasa Arab ini pasti tahu ini. Huma itu artinya keduanya. Seandainya dikatakan fa'azallaha, nah itu cocok. Kalau dikatakan fa'azallaha syaitanu, syaitan menggelincirkan Hawa karena ha itu adalah kata ganti untuk perempuan. Tapi menggunakan huma, fa'azallahuma syaitanu, lalu syaitan menggelincirkan keduanya. Maka Bapak Ibu yang saya berbahagia, di dalam Al-Quran tidak diterima cerita yang mengada-ada, yang menarasikan bahwa jakunnya laki-laki yang satu di di lehernya, di tenggorokannya, dan mohon maaf dadanya perempuan itu adalah menunjukkan bahwa perempuan duluan makan. Kan itu yang terjadi di masyarakat kita. Menurut ceritanya, karena iblis tidak bisa mempengaruhi Adam, maka caranya adalah mempengaruhi Hawa, istrinya. Dan ternyata Hawa terpengaruh. Maka Hawa lah yang pertama kali menikmati buah daripada pohon terlarang tadi. Kan tadi di atas dikatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Nah, ternyata tidak bisa iblis mempengaruhi katanya Adam. Maka dipengaruhilah istrinya Adam, yaitu Hawa. Dan ternyata Hawa tergoda, dan bukan hanya tergoda sehingga makan duluan, tetapi makannya langsung buah. Setelah kemudian melihat istrinya makan, istrinya juga menggoda suaminya. Sekarang bukan iblis lagi, jadi iblis menggunakan istrinya, yaitu Hawa, untuk menggoda Adam. Karena Adam tidak tergoda iblis, maka digoda oleh istrinya. Maka jadilah wanita atau perempuan sebagai penggoda di situ. Dan ternyata Adam benar-benar tergoda oleh istrinya dan kemudian memakan buah terlarang tersebut. Ketika baru akan ditelan,
Jadi baru ditelan, belum masuk, tiba-tiba Allah datang menegurnya, wahai Adam, kenapa kamu memakan buah yang telah aku larang memakannya? Nah, artinya apa? Ini kan benar-benar menempatkan perempuan itu berbahaya. Kenapa sudah ditelan? Kalau laki-laki kan belum ditelan. Nah, cerita Bapak Ibu, cerita-cerita seperti ini tidak based on Al-Quran. Tidak berdasarkan fakta-fakta kitab suci. Karena fakta kitab suci ini kita temukan. Waktu di ayat sebelumnya tadi kita lihat juga kedua-duanya dilarang. Ingat tadi, kedua-duanya dilarang. La taqraba hadis syajarata. Ini kita kembali ke ayat sebelumnya dulu. Ini tadi sebelumnya. Ya. Jadi sini jelas kata-katanya. Ini. Wala taqraba, janganlah kamu berdua. La taqraba hadhihi syajarata. Pohon ini. Fatakuna, karena kamu berdua akan minaz zalimin, menjadi orang zalim. Jadi penggunaan mat di sini, jemaah sekalian ya. Penggunaan mat di sini, ya. Nah, penggunaan mat di sini, ini ada mat. Penggunaan mat di sini, nih mat, ya, nih. Itu menunjukkan dua, la taqraba, jangan kalian berdua. Kemudian di sini pakai mat lagi nih. Ini matnya di sini menunjukkan dua. Ini ada alif, ada alif. Wala taqraba itu dua. Yang dilarang dua. Kemudian fatakuna itu adalah dua juga. Janganlah kamu berdua mendekati hadis syajarah, pohon ini. Fatakuna, karena kamu berdua akan zalim. Jadi sama. Jadi Al-Quran memberikan larangan yang sama kepada keduanya. Jadi artinya apa? Laki perempuan status mukallafnya sama. Sama-sama menerima perintah dan larangan yang sama. Sama-sama diperintah. Apa perintahnya ini juga? Yaitu makanlah kalian berdua. Fakula, makanlah kalian berdua. Minha, daripada al-jannah ini, ragadan, sepuas-puasnya. Haitsu, dari arah mana saja. Tuma, ini tuma juga adalah dua. Jadi kata-kata tuma di sini juga adalah dua. Ya, jadi kita lihat di sini kata-kata tuma ini. Ini ada kata-kata tuma di sini ya. Jadi wakula minha ragadan haitsu tuma. Haitsu tuma. Dari arah mana saja kalian berdua. Ini tuma. Tumanya ini adalah dua ya. Jadi dari arah mana saja kalian berdua. Jadi ini tumanya di sini ya. Tuma, dari arah mana saja kalian berdua suka. Jadi kata-kata tuma itu artinya di sini ada kebebasan yang sama. Kata-kata sya'a itu kehendak, kebebasan. Dari arah mana saja kalian berdua kehendaki. Jadi artinya kehendak bebas di sini. Jadi Allah memberikan kehendak bebas yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Karena diberikan kehendak bebas yang sama kepada perempuan dan laki-laki, maka perintahnya sama. Kula, makanlah. Larangannya juga sama. Jadi ini kan perintah, ini larangan. Perintahnya kula, makanlah kalian berdua. Larangannya sama juga. La taqraba, jangan kalian dekati pohon ini. Dan dua-duanya juga menerima konsekuensi yang sama. Fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua akan menjadi orang zalim. Jadi saya kira Bapak sekalian jelas Al-Quran ya. Bahwa Al-Quran itu menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara. Dan kesetaraan ini nanti kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Berkenaan dengan puasa. Ketika Allah berfirman bahwa uhillalakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi itu pengulangan itu menunjukkan sama. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan pasangan kalian, istri kalian. Apa sebabnya? Hunna, istri-istri kalian itu adalah libasul lakum, pakaian bagi kalian. Kalau kita berhenti di sini, kan seakan-akan perempuan itu objek, sesuatu yang dipakai oleh laki-laki. Tapi ada pengulangan di sana. Wa antum libasul lahun. Dan kalian para lelaki, para suami juga adalah pakaian bagi mereka. Kan setara tuh. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, jadi kita lihat di sini nih. Supaya kita lihat bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang egalitarianisme yang sempurna.
Kalau kemudian Islam menjadi tidak egaliter, seakan-akan memperlakukan perempuan itu kelas 2 dan sebagainya, itu adalah sebuah pemahaman yang benar-benar keliru. Ya. Kita katakan benar-benar keliru, tidak berdasarkan Al-Quran. Ya. Ini lihat. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Nah, kita lihat di sini nih. Kita tekankan pada yang ini. Kita berikan penekanan pada yang ini. Hunna libasul lakum. Hunna libasul lakum. Hunna. Kemudian wa antum libasul lahun. Ini setara nih. Jadi kita lihat hunna, istri-istri kalian itu libas, ya, pakaian bagi kalian. Tetapi kemudian diulangi wa antum, dan kalian juga para suami libas juga, pakaian juga bagi mereka. Dengan demikian hubungannya di sini adalah subjek-subjek, bukan subjek-objek. Kalau kita pakai yang warna hijau saja, ini jelas adalah subjek-objek. Ini adalah objeknya, mereka adalah pakaian, lakum bagi kalian, ini adalah objeknya. Jadi apa ini, laki-laki adalah subjeknya, perempuan objeknya. Hunna objek, kalian adalah subjek. Ya. Tetapi tiba-tiba diulangi di sini. Antum juga, antum ditempatkan sebagai apa? Objek. Dan hunna sebagai subjek. Jadi kalian juga pakaian, kan kalau pakaian kan objek, dipakai. Untuk siapa? Untuk kalian, subjek. Jadi di sini perempuan jadi objek, laki-laki jadi subjek, tapi ditukar di sini, di mana kalian perempuan jadi objek, kalian suami jadi objek dan perempuan jadi subjek. Sehingga apa? Hubungannya bukan subjek-objek, tapi subjek-subjek, objek-objek. Seperti itu jemaah sekalian. Dengan demikian apa yang terjadi adalah kesetaraan, egalitarianisme. Lalu dari mana cerita-cerita tadi tentang perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu adalah dari hadis yang dibawa oleh mantan-mantan penganut agama samawi sebelumnya, sebelum mereka masuk Islam. Perlu kita sampaikan bahwa penganut-penganut Islam awal itu adalah orang-orang yang convert, orang-orang yang memeluk, orang-orang yang mu'alaf. Jadi penganut-penganut agama awal itu cuma dua, pagankah ataukah penganut agama samawikah. Pagan itu penyembah berhala, penganut agama samawi mayoritasnya Nasrani dan Yahudi. Nah, Nasrani dan Yahudi mempunyai cerita-cerita seperti itu. Ya, cerita-cerita tentang apa Hawa itu adalah dari tulang rusuk yang bengkok, itu kita temukan pada cerita-cerita yang hidup di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Nah, ketika mereka convert, pindah masuk ke dalam Islam, ini dibawa cerita ini, menjadilah hadis-hadis. Nah, sedangkan Al-Quran datang kan justru membenarkan cerita yang salah. Apa artinya ketika ini tidak ada dalam Al-Quran, berarti itu salah, karena tidak diadopsi masuk ke dalam Al-Quran. Kalau dia benar, pasti diadopsi masuk ke dalam Al-Quran. Tapi tidak ada di Quran. Yang ada seperti ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seperti juga di sini. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jadi larangannya sama, perintahnya sama. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata. Apa sebabnya? Akibatnya juga sama. Fatakuna minaz zalimin. Kamu akan menjadi zalim. Nah, jadi jemaah sekalian dia jelas ya. Nah, sekarang kita kesini lagi ya. Nah, kita kembali ke sini tadi. Ya, jadi fa'azallahu masyaitan, tetapi kemudian syaitan menggelincirkan keduanya. Jadi Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat di sini syaitan di sini ya, kita kasih warna merah kalau syaitannya. Syaitan ya menggelincirkan keduanya. Huma ini sama nih coba. Huma itu keduanya. Fa'azallahu masyaitan anha. Apa itu hak? Sorga ini. Sorga artinya apa? Kehidupan harmonis. Jadi aslinya manusia itu jiwanya adalah harmoni. Manusia itu aslinya jiwanya adalah kedamaian, peace, salam. Tetapi kenapa tiba-tiba manusia menjadi gundah, menjadi gulana,
memberontak, marah, kemudian menjadi temperamental. Ya penyebabnya adalah karena bisikan-bisikan dari setan, bisikan-bisikan dari iblis melalui hawa nafsunya. Maka kemudian orang berontak itu melihat orang di sekitarnya, orang-orang yang menentang dirinya. Orang-orang yang pemarah itu melihat orang di sekitarnya menyerang dirinya. Tiba-tiba hidup dalam psikologi terkepung namanya. Jadi orang yang seperti itu hidup dalam psikologi terkepung. Seakan-akan orang di sekitarnya itu adalah musuh semuanya yang mengepung dirinya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhrajahuma, ini perhatikan kata huma-nya di sini, ya. Maka kemudian Allah mengeluarkan huma ini, huma lagi di sini, ya. Huma itu artinya keduanya. Jadi keduanya dikeluarkan dari mana? Mimma kana, ini kana juga. Di sini ada matnya. Ya, ini mat di sini menunjukkan dua. Ya. Mimma kana dari kata kana, kanu. Perubahannya kan begitu Pak Ustaz. Jadi kalau satu kana tidak pakai mat, dua pakai mat, kana, banyak kanu, itu perubahannya fi'il madhi, kana, kanu. Ya. Jadi fakhrajahuma mimma kana fihi. Lalu kemudian syaitan mengeluarkan keduanya dari mimma, dari apa-apa, dari kondisi karena sebagaimana sebelumnya di dalamnya, yaitu sorga. Jadi artinya apa? Bumi ini, tempat kehidupan kita tiba-tiba berubah, bukan sebagai sorga, tapi sebagai malapetaka, sebagai neraka. Ya. Baik dalam pengertian terjadi kekacauan, ataupun dalam pengertian hatinya kacau. Karena kan bisa terjadi dua hal. Buminya kacau kah atau hatinya kacau. Bisa saja bumi tetap bagus, tapi hati kacau. Orang yang hatinya kacau, dia tidak akan pernah menikmati kembang yang mekar setiap pagi. Bagi orang yang hatinya kacau, yang gundah, yang mengalami alienasi dan loneliness, maka biasanya kembang-kembang yang sejatinya merekah dan mengeluarkan aroma yang bagus, dipandangnya sebagai mengejek dan mempermalukan dirinya. Jadi kembang-kembang itu bukan dipandang sebagai sahabat, bukan dipandang sebagai instrumen keindahan, tetapi dipandangnya sebagai instrumen perlawanan kepada dirinya. Maka kita nyaksikan orang seperti itu di tengah taman bisa tetap bunuh diri. Ya. Tidak sedikit orang pergi ke pohon menggantung dirinya. Yang namanya pohon kan pasti indah. Tetapi ada orang yang menggantung dirinya di pohon. Ya. Berarti kan pohon itu bukan keindahan bagi dirinya. Nah, maka oleh sebab itulah fa'akhrajahuma mimma kana fi. Penekanannya di sini dua-duanya. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah. Akhirnya kemudian ihbitu. Perhatikannya Mas sekalian, lihatlah Al-Quran. Di sini tadi bentuknya adalah huma. Ini, perhatikan, huma. Ini tadi huma. Kita kasih tanda lagi di sini, ini huma. Ya. Jadi di sini huma. Jadi ada tiga, huma, ini huma juga di sini. Karena itu huma, dua. Jadi karena ini artinya keduanya, huma juga. Ini huma. Ini adalah huma. Tetapi perhatikan, di sini tiba-tiba menjadi ihbitu. Perhatikan Mas sekalian. Terjadi perubahan di sini. Ya, ini. Ya. Ihbitu. Jadi artinya di dalam Al-Quran biasa terjadi perubahan mukhatab namanya. Yang tadinya cuma dua menjadi banyak. Atau yang tadinya cuma perempuan bisa tiba-tiba jadi laki-laki semua, laki-laki dan perempuan. Itu biasa dalam Al-Quran. Jadi kalau ada mengatakan tidak mungkin terjadi perubahan mukhatab, ini contohnya. Di sini huma, ini di sini kita artikan huma apa ya? Karena ini kana itu artinya dua. Jadi dari kata kana, kanu tadi. Lalu kemudian berubah ihbitu. Ini jelas perintah kepada semuanya nih. Ya, kalau cuma perintah kepada orang, ihbita. Ini jangan pakai waw di sini. Ya, ihbita. Keluarlah kalian berdua. Ya, tapi di sini tidak begitu. Yang ada adalah waqulnah bitu ba'dukum, ini muncul kata kum di sini nih. Jadi ada perubahan di sini. Ya, muncul kata kum. Ya. Ya. Jadi kum di sini sudah bukan lagi dua. Kalau dua tentu ba'dukuma. Jadi harusnya kan ba'dukuma. Harusnya qulnah bita ba'dukuma li ba'din aduun. Tapi di sini tiba-tiba bentuk jamak. Ini kan menunjukkan bahwa ayat ini berbicara tentang
Adam dan Hawa yang berketurunan. Dan Adam dan Hawa itu berketurunannya di mana? Di bumi. Jadi semakin jelas bahwa jannah yang dimaksud di atas adalah bumi. Kalau di sorga sana kan tidak berketurunan orang. Coba nanti kalau kita kembali ke akhirat di sorga, apa berketurunan juga? Jawabannya tidak. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal dan masuk ke dalam sorga, itu tidak ada keturunan lagi di sana. Jadi walaupun di sana orang hidup bersama dengan pasangan sucinya, tidak akan pernah hamil lagi. Walaupun di sana makan sepuas-puasnya, tidak akan cari toilet lagi. Seperti itu Pak Bos sekalian. Walaupun di sana hidup lama, tidak akan tumbuh uban di kepalanya. Tidak akan keriput kulitnya. Pokoknya selamanya mudah. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Kalau dia hamil atau punya anak lagi, kan punya perubahan. Dari 2 jadi banyak. Dari 1 jadi banyak. Nah, dengan demikian, kata-kata ihbitu di sini menunjukkan banyak bahwa yang dimaksud tadi jannah adalah di muka bumi ini. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semuanya, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu adalah menjadi musuh. Kata-kata ihbitu di sini jemaah sekalian kita temukan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Kita lalu dalam surat ini. Ya. Kita lihat dulu di dalam surat Al-A'raf ya ini. Kita baca Al-A'raf dari ayat 11 secara cepat Pak Bu ya. Ya Allah berfirman, walaqad khalaqnakum, kamilah yang menciptakan kalian, tsumma sawarnakum, dengan memberikan bentuk yang sempurna kepada kalian. Artinya inilah makhluk yang paling sempurna. Di dalamnya ada fisiknya seperti benda-benda yang lain seperti batu. Di dalamnya ada kehidupan seperti tumbuhan dan hewan-hewan. Di dalamnya ada gerak dan otak seperti hewan-hewan. Tapi di dalamnya juga ada roh seperti malaikat. Kan sempurna. Ya. Kemudian berjalan 2 kaki dengan stabil. Tidak ada di muka bumi ini hewan-hewan yang berjalan 2 kaki dengan stabil. Ada yang 2 kaki tapi tidak stabil. Ya. Sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Sujudlah semuanya kecuali iblis. Kita teruskan lagi ke sini. Lalu kemudian Allah bertanya kepada iblis, mana ka Allah tasjuda iz amartuk? Kenapa kamu tidak sujud wahai iblis? Qala, iblis menjawab, ana khairum min, aku kan lebih baik dari dia, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah berfirman, fahbit. Nah, ini di fahbit. Coba lihat juga sekalian, fahbit. Kenapa fahbit? Ya karena satu yang disuruh beritakan terus ini. Fahbit minha. Siapa yang disuruh? Iblis. Coba juga sekalian, kan ini yang disuruh terus iblis nih. Kan tadi kembali ke sini Pak Us sekalian nih. Illa iblis. Ya, lam yakun minas sajidin. Iblis ini tidak mau sujud. Ya. Lalu kemudian Allah tanya, mana akak? Kaknya iblis. Ini kak tunggal ini, iblis. Allah tasjuda iz. Ini daknya di sini bukan da pakai mat ya. Daknya gara-gara la di sini. Allah tasjuda iz amartuka. Kaknya iblis. Ya. Makanya iblis berkata, anak ini karena satu, saya, ana khairumin. Bukan nahnu, tapi anak. Ya. Ana khairumin. Dan seterusnya. Baru kemudian Allah berfirman, fahbit. Ya. Kalau 2 disuruh turun, fahbita. Kalau banyak tadi, fahbitu. Sama dengan di sini nih, ihbitu. Perhatikan. Ya. Jadi di sini adalah banyak nih. Ya. Banyak. Sedangkan di sini tadi, fahbit ini. Ya, lihat ini. Kalau 2 disuruh turun, pasti ada matnya di sini nih. Ya. Kalau banyak ada waw dan alifnya. Tapi ini adalah berhenti pada ta. Ta-nya disukun, fahbit, menunjukkan bahwa perintah kepada satu orang. Seperti ikra. Ya, bacalah. Satu orang kita suruh baca, ikra. Satu orang kita suruh duduk, ijlis. Ya. Jadi ini adalah fahbit, menunjukkan yang disuruh turun satu orang, satu oknum, yaitu iblis tadi di atas. Ya. Jadi fahbit mina, keluarlah wahai iblis daripadanya. Fama yakunu laka anta takabbara fiha. Karena di sorga itu tidak ada tempat bagi orang menyombongkan dirinya. Fakhruj, ini perintah lagi satu orang, keluarlah. Satu oknum. Keluarlah, innaka minas sagirin. Kamu termasuk golongan orang-orang yang rendah. Nah, seperti itu. Jadi, jelas sekali Pak sekalian, fahbit ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Ini adalah pertama kali iblis melakukannya, dan itu adalah bersifat individu. Nah, bisakah ada
kolektivitas, komunitas yang disuruh turun. Ada, kita lihat sini. Ya. Ini adalah cerita tentang Bani Israel. Nanti kita ayat 40 mulai bicara Bani Israel. Ini ayat 61 masih bicara Bani Israel. Karena Bani Israel itu dari ayat 40 sampai ayat 123. Jadi cerita Bani Israel nantinya di Al-Baqarah adalah dari ayat 40 sampai 123. 124 pindah kepada Nabi Ibrahim. Wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata. Kalian maksudnya Bani Israel. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami sekali-sekali tidak sabar, ala ta'amin wahidin, hanya dengan satu jenis makanan saja, yaitu al-manna was-salwa. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, fad'u lana rabbaka, berdoalah lana untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij, agar Tuhanmu mengeluarkan lana untuk kami, mimma, dari berbagai macam makanan, tumbitul ard, yang tumbuh di muka bumi. Jadi tumbitul ard, yang tumbuh di muka bumi. Mimbakliha, sayur mayurnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau sehat, rajin makan sayur mayur. Ya. Jadi rajin makan sayur mayur. Ini sayur mayur ada di Quran ini. Mimbakliha. Ya. Wakithaiha, ketimun. Kalau tidak mau darahnya terlalu tinggi, rajin makan mentimun. Ya. Wakithaiha, ya. Wafumiha, bawang putih. Bawang putih juga bagus ini. Apalagi bawang putih lanang, nah itu bagus. Wafumiha, bawang putih. Jadi sekalian berterima kasihlah para orang-orang yang suka di dapur. Ya, yang kenapa? Karena ternyata isi dapur juga ada di Quran. Jadi Al-Quran benar-benar mencakup segala-galanya. Fum itu artinya apa? Bawang putih. Ya. Jadi fum itu adalah fumiha, bawang putihnya. Wa adasiha, kacang adasnya. Jadi ada kacang adas juga. Ya. Wa adasiha, kacang adasnya. Wa basaliha, dan bawang merahnya. Semuanya diminta oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, qala, atas tabdiluna, apakah kalian ingin mengganti alladzi, sesuatu yang huwa adna. Adna itu adalah jangka pendek. Ini dari kata adna, satu asal kata dengan dunia. Rendah, pendek, cetek. Apakah kalian ini mengganti sesuatu yang pendek, yang cetek dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya mau mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Bahwa kita butuh makanan yang bagus, ya. Tetapi ada lebih tinggi dari itu, yaitu kemerdekaan intelektual, kemerdekaan memilih, kemerdekaan jiwa. Itulah yang lebih baik. Di Mesir ada semuanya, tetapi kamu adalah budak. Di sini di padang pasir ini yang terhampar, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, tetapi kamu bebas. Tinggal pilih, mau makan segala-galanya tapi tidak bersama Tuhan, atau bersama Tuhan tapi tidak ada selain Tuhan. La ilaha illallah. Kalau kamu memilih memakan segala-galanya dan meninggalkan Tuhan, berarti kamu memilih adna. Tapi kalau kamu memilih Tuhan, meninggalkan segala-galanya, kamu memilih yang terbaik. Pilihanmu adalah pilihan yang terbaik. The best choice. Huwa khairun. Ini adalah yang terbaik. Nah sekarang, karena mereka tetap bersikukuh kepada Musa untuk diberikan makanannya macam-macam, apa kata Nabi Musa? Ihbitu. Ini sama nih tadi. Coba lihat di sini. Ya. Ihbitu sama. Perhatikan sekali ini kata-kata ini. Ihbitu ini sama nih. Ya. Sama persis dengan mana? Dengan ini tadi ini. Dengan ihbitu di sini. Ya. Turunlah kalian semuanya Misra, ke Mesir. Turunlah kalian semuanya ke Mesir. Ya. Mesir itu apa? Mesir itu adalah peradaban terbaik di bumi pada saat itu. Ingat, peradaban terbaik di bumi pada saat itu tetap merupakan tempat yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini justru Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, kembalilah ke Mesir kalau begitu. Ihbitu Misra. Jemaah sekalian, inilah mujizat Al-Quran. Kenapa? Karena Mesir disebutkan dalam Al-Quran dan sampai sekarang Mesir masih ada. Mungkin satu-satunya negara yang bertahan dari dulu sampai sekarang adalah Mesir.
Sejak dulu kala sudah ada Mesir, disebutkan dari Quran, sampai sekarang masih ada. Kalau yang lain tidak disebutkan negaranya, cuma kaumnya, kaum Ad, kaum Samud, itu bukan negaranya. Tapi kalau yang disebutkan Mesir, ihbitu Misra, turunlah ke Mesir. Ya, dia tidak disebut kaum Mesir, tapi turunlah ke Mesir. Jadi Mesir sini adalah nama negara. Fa'inna, maka sungguhnya lakum bagi kalian di Mesir itu masa altum, semua ada di sana. Jadi orang yang memilih pusat-pusat peradaban, tapi meninggalkan Allahnya, Tuhannya, maka telah memilih pilihan yang salah. Ya. Apa sebabnya? Di pusat peradaban memang ada berbagai macam fenomena yang menarik. Tapi ingat, itu fenomena, bukan nomena. Ya. Itu adalah bayangan, bukan pohonnya. Jadi Nabi Musa mengatakan, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Nah, karena mereka memilih untuk kembali kepada Mesir, akhirnya apa yang terjadi? Sebagian ini. Wa duribat alaihimuz zillah. Kalau kalian memilih kembali ke Mesir, di sana makanan semuanya ada, tetapi apa yang terjadi? Duribat alaihimuz zillah. Kamu akan ditimpakan kehinaan, wal maskana, dan kenistaan, wa ba'u bi ghadabin minallah, dan kalian akan mendapatkan murka dari Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini Al-Quran menjelaskan pentingnya aspek-aspek non-material yang kita pilih di atas aspek-aspek material. Karena non-material bisa berdiri sendiri tanpa material, tetapi yang material tidak bisa berdiri sendiri tanpa non-material. Ya. Jadi kita sudah lihat, jemaah sekalian, kata ihbitu ya. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, maka ketika kamu keluar daripada sorga itu, dengan memilih tadi yang pendek, yang cetek, maka terjadilah permusuh-musuhan. Ba'dukum li ba'din aduun. Inilah yang terjadi sepanjang masa perang demi perang. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi. Manusia-manusia yang baik dibunuh satu sama lain. Yang seharusnya menjadi aset kemanusiaan. Tetapi oleh orang yang tidak setuju kepadanya adalah dibunuh. Di sepanjang sejarah sering sekali orang-orang pintar, orang-orang berbakat, bahkan orang-orang yang bertalenta super justru dibunuh oleh mereka-mereka yang justru berpikiran picik. Contohnya apa? Contohnya, tidak usah kita ambil contoh dalam Islam. Contoh dalam filsafat. Contohnya misalnya Socrates. Siapa yang menyaksikan sekarang kecerdasan Socrates? Siapa yang menyaksikan sekarang keluar biasaan Socrates? Boleh dikata kalau tidak Socrates, kita tidak mengenal pengetahuan sekarang. Karena Socrates lah yang mengajar muridnya luar biasa namanya Plato. Lalu Plato mengajarkan muridnya luar biasa itu Aristoteles. Aristoteles lah yang pertama mensistematisasi pengetahuan dalam bentuk karya ratusan bukunya, lalu kemudian diwarisi sampai sekarang dan dikembangkan oleh para ilmuwan. Bangkitnya Eropa setelah terpuruk ke dalam apa yang disebut dengan Dark Age, yaitu era-era kegelapan, itu ada yang disebut dengan Renaissance. Renaissance itu artinya apa? Kembali kepada kejayaan masa lalu di Yunani, yang di mana di sana ada terutama tokoh utamanya Aristoteles. Bahkan boleh dikatakan Aristoteles lah yang mengajari manusia berpikir dengan benar, sehingga terkenal dengan istilah al-mantik al-arista, logika Aristoteles. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi apa yang terjadi? Socrates oleh orang-orang yang elit pada saat itu, oleh para politisi-politisi yang menang bukan karena kebenaran, tapi karena kemampuan untuk mendapatkan ketenaran. Bukan kebenaran, tapi ketenaran. Orang-orang terpilih menjadi wakil Dewan Kota pada saat itu karena ketenaran, karena retorika, bukan karena logika, karena ketenaran, bukan karena kebenaran. Mereka kemudian memvonis Socrates untuk dipaksa minum racun. Artinya, yang bertalenta baik dibunuh oleh orang yang tidak punya kontribusi apa-apa pada saat itu. Inilah sepanjang sejarah terjadi seperti itu. Termasuk dalam Islam kita, sebentar lagi kita masuk pada bulan Muharram. Dan di awal bulan Muharram kita menyaksikan malapetaka yang paling besar dalam Islam, karena Nabi Muhammad yang dihormati oleh seluruh umat manusia, tetapi kemudian cucunya yang sangat disayanginya, Al-Husain, dibunuh dengan sangat sadis oleh siapa? Bukan oleh orang Nasrani, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Hindu, bukan oleh orang Buddha, bukan oleh orang Sinto, tetapi oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya juga. Mirip tadi kasusnya dengan Socrates. Jadi Allah menjelaskan apa? Allah mengatakan bahwa ba'dukum li ba'din adu. Ketika kalian telah memilih tadi syaitan,
keluar daripada memakan buah tadinya dan tidak menerima khalifatullah fil ard, maka kemudian yang terjadi adalah ba'dukum li ba'din aduun. Maka jemaah sekalian, apabila ada yang mengaku mengajarkan Islam tetapi hanya memprovokasi orang untuk saling bermusuhan, itu menunjukkan bagian daripada iblis. Dia menggunakan baju keagamaan tetapi isi kepalanya, isi hatinya adalah syaitan. Kenapa? Karena aslinya agama justru melarang kita untuk bermusuh-musuhan. Agama datang untuk membuat kita semuanya saling mencintai, saling menyayangi, saling memanusiakan. Saling memanusiakan. Ya. Jadi manusia itu harus saling memanusiakan. Ya. Di di Sulawesi Selatan, Pak sekalian, ada pepatah yang terkenal namanya si patuo si patokom. Ya, si patuo si patokom. Artinya apa? Kita harus saling menghidupi dan kita harus saling mendukung satu sama lain. Nah, itu bagus sekali. Jadi semua orang harus menghidupkan. Kata menghidupkan di sini memberikan kehidupan kepada orang lain. Tidak boleh menjadi sebab kematian orang lain. Tidak boleh menjadi sebab kematian bukan hanya tubuh, fisik, tetapi juga jiwa dan pikiran orang lain. Sebaliknya harus menjadi saling mendukung supaya kehidupan ini tetap berjalan dengan damai dan tertib. Allah mengatakan siapa yang keluar dari situ, maka dia termasuk bermusuh-musuhan. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi itu mustaqarrun, ada tempat menetap. Tapi ingat, di dalam bumi itu kesenangannya hanya sampai batas tertentu. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan mati. Jadi wa mata'un ilahin, kenikmatannya, kesenangannya hanya sampai tertentu. Sampai kapan? 1, sampai sehat walafiat. Begitu sudah sakit-sakitan, kita tidak merasakan lagi kenikmatan seluruhnya. Yang kedua adalah pada saat kita semuanya sudah meninggal dunia. Dan masa itu, era itu, waktu itu pasti akan datang jua. Lalu kemudian setelah turun ke bumi, apakah tidak bisa balik lagi ke langit? Maksudnya tidak bisa lagi kembali seperti manusia fitrah sebelumnya? Jawabannya bisa. Tapi syaratnya harus menerima beberapa kalimat ini. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin. Supaya Adam ini, ataukah manusia ini bisa kembali lagi ke atas, kan tadi turun. Turun mau naik lagi, atau keluar, mau masuk lagi. Keluar dari surga tadi. Ingat surat Al-A'raf tadi. Fakhruj, keluarlah daripadanya. Maka kemudian ketika kita keluar dari kondisi surgawi, bisakah kita masuk lagi? Bisa. Tapi syaratnya harus menerima kalimat ini. Ini harus menerima kalimatin. Fatalaqa Adamu. Adam ini adalah kita. Ini adalah kita adalah Adam. Maka Adam, manusia itu harus menerima kalimatin, beberapa kalimat min Rabbi, dari Tuhannya. Harus menerima kalimat dari Tuhannya. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin. Ada yang mengartikan kalimat itu adalah kalimat pertobatan. Ingat jemaah sekalian, Adam menerima kalimat. Kalau Adam menerima kalimat, berarti kan bukan dari Allah. Maksudnya begini, kalau Adam menerima kalimat dalam pengertian minta ampun, kan bukan dari Allah. Yang namanya minta ampun kan dari Adam sendiri kalau minta ampun. Kalau istighfar kan dari kita. Tapi di sini katakan min Rabbi. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin. Kemudian Adam menerima kalimat-kalimat, beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Setelah menerima kalimat ini, baru fataba alaihi, baru diterima tobatnya. Jadi Bapak lihat di sini, fataba alaihi. Jadi artinya apa? Ini syarat supaya diterima. Ini syarat supaya diterima tobatnya. Karena setelah talaqqa, menerima, jadi harus sini dulu. Talaqqa. Setelah Adam menerima kalimat ini, baru tobatnya diterima. Ulangi lagi. Setelah Adam menerima kalimat ini, baru tobatnya diterima. Jadi artinya apa? Menerima kalimat ini syarat pertobatan. Kalau tidak ada kalimat ini, taubatnya tidak diterima. Syaratnya adalah talaqqa Adam min Rabbi kalimatin, baru fataba alaihi, barulah berlaku innahu huwat tawwabur rahim. Lalu apa itu kalimat? Kalau kalimat itu diartikan dengan ucapan-ucapan,
ya harusnya bukan kalimat tetapi kitab, ayat. Ya. Harusnya fatalaqqa Adam min rabbih ayatin. Ya. Atau fatalaqqa Adam min rabbih kutuban. Ya, harusnya begitu. Menerima dari Tuhannya kutuban. Ya. Harusnya menerima buku-buku, tapi ini bukan buku, bukan kitab, kalimatin. Nah, supaya kita jangan berdebat tentang kalimat itu, apakah kalimat itu kata pertobatan, seperti di surat Al-A'raf ayat 26 atau 23 itu, yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana, yang mengatakan begitu. Nah, supaya tidak terjadi perdebatan kusir kuda, lebih baik kita kembali kepada Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebut dengan kalimat. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini adalah, kita lihat ayat 39. Ya. Jadi ini adalah cerita Maryam ketika dipelihara oleh Nabi Zakaria. Setiap kali di sini nih. Setiap kali Nabi Zakaria, ya, nih, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, kita baca dari sini. Ya, ya kita di sini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Tuhannya ibunya Maryam menerima doanya. Lalu kemudian wa ambataha nabatan hasana. Lalu kemudian ibunya Maryam membesarkan putrinya yaitu Maryam dengan sebaik-baiknya, nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik, dengan makanan yang baik, makanan rohani yang baik. Supaya makanan rohaninya baik, wa kafalah Zakaria, dia dipelihara oleh pamannya yaitu Zakaria. Zakaria itu Nabi Zakaria. Nah, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, tiap kali Nabi Zakaria masuk menjumpainya di mihrab, wajada, dia Nabi Zakaria menemukan indah di sisi Maryam rizqa, makanan. Yang makanan untuk buah-buahan yang bukan musimnya. Bukan musim anggur, ada anggur. Bukan musim kurma, ada kurma. Qala, kemudian Allah berfirman, kemudian Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, gimana bisa terjadi nih? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu adalah dari Allah, ya. Itu adalah dari huwa min indillah, ya. Huwa min indillah, ya. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Baru kemudian hunalika, di tempat yang Nabi Zakaria heran karena di sana ada buah-buahan, padahal itu tempat yang tertutup. Di sanalah da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Nabi Zakaria maksudnya. Di tempat Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ingat, Maryam ini masih muda belia. Nabi Zakaria sudah uzur, sudah tua maksudnya. Qala, berdoa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyibah, yang suci. Innaka sami'ud du'a. Baru kemudian fanadatul malaikat, tiba-tiba begitu Zakaria berdoa di tempatnya Maryam, maka malaikat datang kepadanya memanggilnya wa huwa qa'imun yusalli, ketika Zakaria masih berdiri salat fil mihrab, di mihrabnya tadi Maryam. Annallah, sungguhnya Allah yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Yahya, Zakaria, bi Yahya, dengan akan punya anak yang bernama Yahya, Nabi Yahya. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Yahya? Satu, musaddiqan, membenarkan apa? Bi kalimatin, membenarkan kalimat. Apa yang memberikan kalimat? Nabi Yahya datang untuk memberikan informasi, akan datang satu kalimat lagi dari keluarga Imran, dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak dan Yakub. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Isa. Nabi Isa disebut di sini kalimatin. Musaddiqan bi kalimatin. Dia akan datang menyambut kedatangan Nabi Isa. Karena Nabi Isa nanti adalah Nabi besar yang membawa kitab suci baru. Minallah, dari Allah. Wa sayyidan, dan dia adalah sayyid. Wa hasuran, dia adalah menjaga diri. Wa nabiyan, dan dia adalah Nabi minas salihin. Lalu kemudian langsung ke ayat 45. Ya, kita lihat sini 45. Ilqalatil malaikat, ingatlah tatkala malaikat berkata kepada siapa? Kepada Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Innallah, kalau tadi kan kepada Nabi Zakaria, sekarang kepada Maryam. Kalau tadi malaikat berbicara kepada Nabi Zakaria, akan ada anak yang namanya Yahya. Nabi Yahya nanti akan menjadi
musaddiqan bi kalimatin, membenarkan kalimat yang datang. Nah, kita buktikan bahwa kalimat itu adalah manusia. Ya Maryam, wahai Maryam, kata malaikat, inna Allah, sungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin. Ini sama, bi kalimatin. Ya. Akan datangnya satu kalimat. Ya, minhu, daripada Allah. Ismu, nama kalimat itu Al-Masihu Isa bin Maryam. Nama kalimat itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi yang disebut dengan kalimat di sini orang ternyata. Ya. Kalimat tetapi orang berjenis kelamin laki-laki. Makanya disebut dengan ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunia, dia terkemuka di dunia, wal akhirah wa minal muqarrabin, dan termasuk golongan yang muqarrabin. Jadi jelas jemaah sekalian. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Surat Yunus. Ya. Ini ayat 19. Allah berfirman, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan." Tiadalah manusia itu kecuali umat yang satu. Ya. Jadi manusia itu umat yang satu, Pak Bu sekalian. Yang namanya Melayu, Tionghoa, Eropa, Afrika, Arab, itu kan cuma postur. Ya Pak, itu cuma casing. Casing itu bungkusnya, luarannya. Di dalamnya sama. Jadi luarannya berbeda, di dalamnya sama. Yaitu satu. Jadi manusia itu satu hakikatnya. Jiwa orang Melayu sama dengan jiwa orang Tionghoa. Jiwa orang Tionghoa sama dengan jiwa orang Mongol. Jiwa orang Mongol sama dengan orang Rusia. Jiwa orang Rusia sama dengan orang Eropa Barat. Jiwa orang Eropa Barat sama dengan jiwa orang Amerika. Jiwa orang Amerika Serikat sama dengan jiwa orang Amerika Selatan. Jiwa orang Amerika Selatan sama dengan jiwa orang Afrika dan sebagainya. Tidak ada satu umatan wahidatan. Jadi Islam tidak mengenal pengkotak-kotakan manusia. Tetapi terjadi fakhtalafu, terjadi ikhtilaf, perbedaan di antara mereka. Yang perbedaan ini bisa diagitasi menjadi sebuah perbenturan yang melahirkan pertumpahan darah dan kerusakan. Dan inilah agama datang untuk mencegahnya. Nah, Allah mengatakan di sini, walaula kalimatun sabaqat. Ini muncul kalimat di sini. Kalau bukan karena kalimat yang telah Allah janjikan, sabaqat, yang telah, sabaqat itu telah berlalu, yang telah Allah janjikan, min rabbika, dari Tuhanmu, laqudiya bainahum fiha. Di manakah dijanjikannya ini? Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu tunggal, maka di sini juga kalimatnya tunggal. Maka dia akan datang di akhir zaman. Kalau bukan karena menunggu yang satu itu, maka laqudiya bainahum fi ma fihi yakhtalifun. Maka akan diselesaikanlah apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya manusia sudah mati dan diadili di akhirat. Bainahum fi makhtalafu fi. Jadi kita lihat tadi di atas, kana nasu illa ummatan wahidan fakhtalafu. Nah, maka kemudian juga sekalian, kalau bukan karena menunggu yang satu ini, maka sudah selesailah. Laqudiya bainahum fi ma fihi yakhtalafu. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Ini terulang lagi di surat Hud. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Fakhtulifa fihi, setelah kitab suci datang justru mereka berselisih. Tetapi apa kata Allah? Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Mirip. Seandainya bukan karena satu kalimat yang telah Allah janjikan, laqudiya bainahum, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasib akhir mereka di muka bumi ini. Wa inna, sungguhnya mereka manusia itu, terutama Bani Israel, lafi syakin, benar-benar berada dalam keraguan tentang apa? Tentang kalimat tadi, kalimatun. Ya. Lafi syakin minhu, murid, benar-benar dia ragu dan juga bimbang. Dan ini banyak yang terjadi pada manusia jemaah sekalian. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya apa? Kalimat itu adalah oknum orang yang kalau oknum itu lebih dari 3 orang atau 3 orang ke atas menjadi bentuk jamak seperti dalam ayat ini. Sini menjadi bentuk jamak, kalimatin. Dan ini sama yang terjadi pada ayat 124 surat Al-Baqarah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kata-kata widzi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atamahun. Jadi kesimpulannya, kalimat itu sebetulnya adalah orang-orang yang Allah janjikan bagian daripada di dalam kalimat ini ada yang akan menunggu sampai hari akhirat, sampai hari menjelang hari kiamat, dan karena itulah Allah menunda
kiamatnya dunia ini. Sehingga Nabi mengatakan seandainya kiamat akan terjadi sekarang, maka kemudian Allah pasti akan menundanya sampai datangnya satu kalimat tersebut. Fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Barulah taubat mereka diterima. Maka jemaah sekalian berbahagia, maka siapakah kalimat itu? Terutama kalimat terakhir itu, laula kalimatun sabaqat min rabbi. Yang satu itu adalah pasangan kitab suci Al-Quran. Ini Al-Quran. Allah berfirman, qulna, kami berfirman, setelah disampaikan apa yang akan terjadi, qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian, ihbitu minha. Turunlah kalian minha daripada keadaan surga itu semuanya. Ya. Jadi setelah terjadi pelanggaran di mana orang memakan buah yang terlarang, maka kemudian keadaannya berubah. Yang tadinya bersifat insania, sekarang tiba-tiba menjadi hewania. Saling memangsa satu sama lain. Saling membunuh satu sama lain. Ya. Ihbitu minha jami'a. Tetapi ada janjinya Allah. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Ya. Apabila datang kepada kalian minni dari sisiku hudan petunjuk. Nah, ini dia. Apabila datang petunjuk. Hudan itu terdiri daripada dua, yaitu kitab sucinya dan pasangan kitab sucinya. Jadi apabila datang kepadamu dariku hudan, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mengikuti petunjuk tersebut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikuti huda? Siapa itu huda tadi? Yaitu tadi kalimat yang terdiri daripada kitab suci dan kitab dan Quran, Alkitab dan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudan. Itu pelan dikatakan Al-Quran hudal linnas, ya. Kemudian ayat 38 ya. Nah, bagi mereka nanti yang menentang kitab suci itu atau menentang petunjuk itu atau menentang orang suci itu, nah Allah janjikan kepadanya neraka. Karena apa? Karena telah menjadi bagian daripada syaitan. Ini ilustrasi syaitan yang ada dalam api neraka, bertanduk dan sebagainya. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafaru menutup hatinya, wa kadzabu, dan mendustakan. Ini dua kafaru ini adalah kita temukan di dalam ini ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Ya, kadzabu ini adalah kita temukan di dalam ayat 8 sampai 19 ya, sampai 19 ya. Atau 21 kalau tidak salah. Yes, sorry. 19 sampai 8 sampai 20 ya. 21 baru ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min 20. Di sini katakan ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Di sini dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Ada yang membaca bima kanu yukadzibun, ada seperti itu. Jadi wa kadzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabunar. Mereka adalah tempatnya neraka, ashabunar. Ya. Ulaika ashabunar, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Jadi kita tinggal milih mau kembali ke surga atau kembali ke neraka. Ya. Kalau kembali ke surga tadi harus menerima beberapa kalimat. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fatab alaihi tawwabur rahim. Ya. Kemudian ayat terakhir ini bicara tentang Bani Israel. Jadi tadi ayat 39 tadi ya, kita kembali dulu ke sini ya. Jadi tadi di sini ini adalah akhir daripada cerita orang-orang yang tentang Adam ya, tentang Khalifatullah fil Ard yang ditokohi Adam di situ. Nah, kita ini terakhir 39. Jadi 39 ini adalah akhir pembicaraan Nabi Adam ataukah Khalifatullah fil Ard. Jadi sudah 4 bagian. Pertama, ayat 1 sampai 5 orang bertakwa, 6 dan 7 orang yang kafaru,
kemudian 8 sampai 20 adalah kadzabu, kemudian ayat 20 sampai 29 itu berbicara tentang orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, yaitu orang bertakwa. Jadi dari 20 kita diminta untuk bergabung dengan golongan manusia pertama, orang bertakwa, yaitu dikatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu dia. Nah, lalu kemudian ayat 30, ciri orang bertakwa itu menerima khalifatullah fil ard. Ya, lil muttaqina imama, nah seperti itu. Nah, ceritanya khalifatullah fil ard dari 30 sampai 39 ini dia. Ya. 30-39. Baru 40 berbicara tentang komunitas, komunalitas. Ya, kelompok orang yang membangkang kepada Tuhannya, padahal di tengah-tengahnya ada khalifatullah fil ard. Ada nabi-nabi diutus, tapi mereka justru mencelakainya. Di tengah-tengah keluarga Nabi Yakub diutus Nabi Yusuf, tetapi 10 kakak Nabi Yusuf berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Nah, jadi itu terjadi sepanjang masa. Dan sekarang kita tinggal mau ikut pada Nabi Yusuf kah, Yusuf dan Binyamin kah, atau ikut kepada kakak-kakak Nabi Yusuf yang selalu berpikir untuk mencelakai orang lain. Karena tidak ingin ada saingan dalam kecintaan orang tua kepada mereka. Nah, maka ayat 40 masuk cerita Bani Israel yang kita simbolkan dengan 2 tokoh utama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, inilah dia tokoh utama yang diutus kepada Bani Israel yang diceritakan dari ayat 40 sampai 123. Jadi panjang sekali Bapak sekalian. 40 sampai 123. Jadi nanti ini adalah dari 40 sampai 123 ya. Ya, jadi Bani Israel ini adalah Bani Israel. Di sini ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini ceritanya dari ayat 40 sampai 123. Nanti 124 pindah kepada Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu sistematis sebetulnya kalau kita perhatikan. Nanti sampai 123. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tapi karena waktu kita sudah sampai, kita langsung buka ayat terakhir. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel langsung pindah. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah ahadku. Itulah sebabnya begitu selesai cerita Bani Israel di ayat 123, 124 pindah tentang ahad. Nah, kita lihat saya sepintas di sini. Ini adalah terakhir terakhir Bani Israel ayat surat Al-Baqarah. Di mana terakhirnya 23. Dia mirip dengan Al-Baqarah ya. Kita lihat dulu 47 48 ya ini. Perhatikan dulu nih ya. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ini perhatikan ini. Baru kemudian ayatnya 248 ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Ya, coba ingat tadi itu. Kita ulangi lagi, ini tadi yang di atas. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita ke surat Al-Baqarah ayat 122 dan 122 dulu ya. Ini sama. Ya Bani Israil, ini perhatikan sekalian. Penutupnya itu Al-Quran indahnya. Karena banyak sekali ditutup lagi dengan tema yang sama, yaitu ya Bani Israil, mengingatkan kita bahwa ini cerita Bani Israil. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin wattaqu yauman, ini sama tadi kan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u syafa'atun wa lahum yunsarun. Baru 124 masuk kepada Nabi Ibrahim. Wa idzi battala Ibrahim rabbu bi kalimat, ini kan tadi kalimat ini. Sama tadi kan? Fatalaqa adam rabbi kalimatin fataba alai. Wa idzi battala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatammahun. Qala, lalu Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama.
saya melantik kamu Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan yang meneruskan imamah ini adalah dzurriyyatku Tuhan. Qala, lalu Allah berfirman, yang akan meneruskan imamah adalah zuriatmu, tetapi dibatasi pada yang tidak zalim. La yanalu ahdi, ingat kata ahdi. Apa itu ahdi? Janji imamah di sini. La yanalu ahdi zalimin, dan inilah yang masuk kembali di sini. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Perhatikan ya sekalian. Ya. Jadi wa aufu bi ahdi ini jadi. Ya. Wa aufu, dan penuhilah ahadku tadi. Ya. Ahad tentang apa? Imamah. Ufi bi ahdikum, kalau kalian memenuhi ahadku, baru aku penuhi juga ahadku kepada kalian. Jadi Allah tidak akan berikan kemenangan kepada kita, tidak akan berikan kesejahteraan kepada seluruh manusia di muka bumi, kalau kita tidak menerima ahad ini. Karena janjinya Allah, penuhi ahadku, baru aku penuhi juga ahadku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan harusnya kepada akulah kalian takut, bukan kepada yang lain. Nah, jemaah sekalian, itulah pembahasan kita di surat Al-Baqarah yang begitu sistematis. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran utuh pada kita tentang Al-Quran yang begitu indah dan komprehensif, sehingga wajarlah kalau Allah mengatakan masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, ringkas cerita daripada titik yang pertama tadi kepada satu kelompok manusia yang Allah curahkan pelbagai bantuan, dan nikmat terbesar yang mereka dapat tadi adalah nikmat adanya kalimat di tengah-tengah mereka. Ini satu teguran bagi umat Islam yang diturunkan rahmatan lil alamin. Kita dapat penghulu para nabi, kita diberikan bertubi-tubi berterusan 12 imam, namun kita terlepas pandang pada satu benda yang mana Allah ajak kita berkali-kali nak selamatkan kita daripada tenggelam, tapi kita masih pilih juga untuk masuk ke bot yang berlubang. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fi afwan. Nah, jemaah sekalian serba, memang inilah perilakunya kita manusia. Makanya oleh kalangan ulama atau ahli bahasa biasa disebut manusia itu disebut manusia karena suka lupa. Insan itu kan dari kata nasia, insan. Itu sudah dari kata nun sin ya, nasia. Nasia itu artinya lupa. Makanya kan ada tuh kata-kata al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi al-insan mahallul khata'i wan nisyani. Manusia itu tempatnya khata', salah, wan nisyan, lupa. Nisyan itu dari kata insan juga. Jadi kita disebut insan karena salah satu penyebabnya itu suka lupa. Pada saat kita lupa itulah masuklah iblis, masuklah syaitan, masuklah hawa nafsu kita pada saat kita lupa. Nah, karena kita suka lupa, maka Allah berikan kepada kita khalifatul fil ardh tadinya untuk apa? Memberikan peringatan selalu. Maka tugas daripada para nabi dan rasul itu adalah memberi peringatan, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu apa nabi-nabi. Jadi memberikan peringatan dan berita gembira. Jadi kalau kita menolak mereka, ya seperti dikatakan Pak Nur tadi, kita akan selalu masuk di lubang yang sama. Kita selalu akan terperosok ke dalam lubang yang sama, lubang kehidupan. Nah, apabila manusia selalu masuk dalam lubang yang sama, artinya apa? Manusia itu lebih buruk daripada keledai. Karena kata pepatah, keledai saja, ini keledai itu kan hewan, ditunggangin. Keledai saja katanya tidak ada yang bisa masuk ke lubang 2 kali. Keledai, menurut ceritanya orang-orang di Timur Tengah. Jadi keledai katanya itu kalau dia sudah pernah masuk di dalam satu lubang, dia tidak akan masuk lagi. Keledai, karena dia sudah hafal. Jadi dia sudah hafal bahwa di situ ada lubang, sehingga tidak mungkin lagi masuk di situ. Tapi kalau kita manusia berkali-kali masuk pada kesalahan yang sama, bukan hanya kita tidak bisa belajar dari kesalahan orang lain,
Bahkan terkadang kita tidak bisa belajar dari kesalahan kita sendiri. Hari ini salah, kita berjanji untuk tidak mengulanginya, tahun depan salah lagi. Coba. Ya, dan bahasa kita menghibur diri selalu dengan kata-kata semoga ini yang terakhir. Jadi selalu kata semoga yang terakhir. Ya, tahun depan muncul lagi, semoga ini yang terakhir. Tahun berikutnya muncul lagi, semoga ini yang terakhir. Tidak pernah terakhir. Kenapa? Karena hanya semoga ini yang terakhir, sementara waktu berjalan terus-menerus. Lalu kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menerima kalimat yang Allah janjikan. Laku dia bainahum. Kalau seandainya bukan karena kalimatun sabakat. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, supaya kita tahu bahwa kita ini ada kalimat. Maka sebaiknya setiap hari kita membaca, memperbaiki janji sumpah kita kepada yang satu ini. Ya, kita membaca doa untuk memperbaharui janji kita kepada yang satu ini. Yang kedua, kalau bisa setiap saat kita menyampaikan salam kepadanya. Seperti mana, kenapa kita kalau dalam salat itu selalu mengucapkan salam kepada Nabi? Supaya kita tahu bahwa kita itu punya pemberi peringatan. Kalau kita salat selalu membaca Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi selalu beri salam kepada Nabi supaya kita selalu ingat. Satu. Yang kedua, dengan mengakui adanya pemberi peringatan, maka kemudian kita sekaligus ada role model namanya. Ada role model. Jadi melalui role model itu kita ingin menjadi seperti dia. Ya, ingat, tidak mungkin kita seperti Tuhan. Tapi bagaimana cara kita seperti role model? Kita menjadi seperti Nabi, seperti manusia suci. Itulah sebabnya di Al-Quran itu diabadikan kata-kata yang sangat bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah bagi kalian. Bagaimana caranya? Selalu mengangkat nama Rasulullah dan perihal kehidupannya. Maka inilah pentingnya kita memperingati wiladahnya, maulidnya. Karena dengan memperingati maulidnya kita kembali lagi ingat lagi. Kita ingat lagi tentang akhlak beliau. Tentang kedekatan rohanianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kemenyatuannya. Tentang bagaimana dia mengajarkan kita untuk fana dan hilang ke dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh role model seperti ini. Apa sebabnya? Karena manusia itu adalah makhluk yang berjalan. Setiap yang berjalan butuh namanya destinasi. Orang yang berjalan, pernah diterangkan selalu ada embarkasinya dan ada destinasinya. Jadi syarat orang berjalan ataukah safar, ataukah traveling, ataukah trip adalah pasti harus ada embarkasinya dan ada destinasinya. Destinasi kemanusiaan kita adalah sama manusia, yaitu insan kamil, yaitu basyira wa nadhira. Tetapi destinasi eksistensial kita adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya wajibul wujud. Ada lagi yang lain? Ya, Ustadz, ada 3 pertanyaan lagi. Baik. 2 di chatroom. Silakan Mbak Reni. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan, Pak Sandi, silakan Pak. Ini ya, minta ulangin tadi. Itu surat sabakat kalimat itu surat ayat apa aja, Ustaz? Tolong ulangi. Surat apa aja? Suratnya maksudnya Pak Sandi ya? Bukan ayatnya, Pak. Oh ya, kita masuk dulu. Kalau begitu kita masuk dulu ke screen-nya. Ya. Kita masuk ke screen lagi dulu ya. Nah ini dia. Mana tadi? Laula sabakat kalimatun. Ya, mana tadi? Mana tadi ini ya, jemaah sekalian? At-Talaq. Ya, bukan. Yunus. Nah, ini dia. Surat Yunus ya, ayat 19. Yunus 19. Surat Yunus surat 10 ayat 19. Satu lagi, Ustaz. Satunya lagi surat Hud. Ini surat Hud. Hud Surat 11 ayat 110. 10. Oh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Sandi. Kita ke screen dulu jemaah sekalian ya. Pak, ini dulu siapa? Mbak Reni dulu, Ustadz. Oh ya, Mbak Ren silakan. Mbak Ren. Ya, terima kasih Ustadz. Saya di sini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya saya sangat merasa lega dari penjelasan Ustadz tadi bahwa wanita di dalam Islam itu tidak menjadi tertuduh
atas turunnya Adam dari Eden. Karena kalau di dalam agama Nasrani, kebetulan ini di depan saya sedang pegang Alkitab, Injil. Itu di kitab Kejadian pasal 3 ayat 19 ayat 17 itu dikatakan memang karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu. Nah, ini adalah memang di dalam kitab agama Nasrani itu menyalahkan perempuan gitu, Ustadz. Dan juga ada satu pertanyaan dari Tuhan. Biasanya kalau yang kita ketahui pertanyaan dari Tuhan itu kan kalau tidak bermakna menguji orang, itu biasanya ingin memberitahu. Misalnya, apakah kamu tahu apa itu neraka? Tuhan akan menjelaskan. Tetapi di sini dikatakan di kitab Kejadian itu, ketika Adam dan Hawa itu terbuka auratnya, Tuhan mengatakan, wahai manusia, di manakah engkau? Gitu, bertanya kepada Adam. Ini pertanyaan betul-betul memberitahu kita bahwa Tuhan itu tidak maha tahu gitu, Ustaz. Ini yang kadang membuat saya tersenyum-senyum gitu. Ini sekedar sharing. Yang kedua, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai arti tidak zalim dari janji imamah dari keturunan Ibrahim itu yang dijanjikan oleh Allah tidak zalim. Maksudnya tidak zalim ini gimana ya Ustadz? Apakah tidak zalim itu hanya pada diri sendiri atau pada orang lain atau apa gitu? Ini maksudnya gimana gitu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Rin. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi yang mengherankan lagi adalah bahwa justru cerita yang dibawakan Mbak Reni tadi di perjanjian lama, kitab Kejadian, itu justru menyebar di Islam. Ini kan lucu Pak sekalian ya. Di Islam kita tidak temukan sumbernya di Al-Quran, tapi cerita di Islam, bahkan mohon maaf disampaikan biasanya oleh Ustadz di pengajian-pengajian, bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan karenanya katanya perempuan itu aslinya bengkok. Maka diamanahkanlah laki-laki untuk meluruskannya, tapi harus pelan-pelan. Karena katanya kalau keras nanti dia patah. Tapi kalau dibiarkan dia bengkok terus. Ya. Ini baru saya dengarkan pada saat menghadiri pernikahan pada saat setelah Lebaran yang lalu. Tidak tanggung-tanggung pernikahan itu dihadiri oleh Menteri Polhukam, Menko Polhukam. Dihadiri menteri, dihadiri gubernur, dihadiri Pangdam. Penceramahnya seperti itu. Bahwa wahai suami, istrimu itu adalah diambil dari tulang rusukmu. Dia bengkok, maka kamu diamanahkan untuk meluruskannya. Jadi artinya fitrahnya perempuan itu bengkok. Laki-laki lah yang diamanahkan untuk meluruskannya. Tapi kata Ustadz itu hati-hati, pelan-pelan, karena kalau dipaksa nanti patah. Tapi kalau dibiarkan bengkok terus. Nah, ini kan lagi-lagi seperti Mbak Rini katakan, perempuan tertuduh lagi di sini. Ya. Sebagai makhluk yang bengkok. Ya. Nah, jadi cerita ini ada di Islam, bahkan masuk di majelis-majelis besar seperti itu. Ya. Ini baru saya dengarkan waktu habis Lebaran yang lalu menghadiri acara pernikahan di sebuah tempat di Surabaya. Itu dibayangkan di masjid besar, penceramahnya seperti itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini tidak ada dalam Al-Quran. Carikan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah bengkok atau dari tulang rusuk Adam, tidak ada sama sekali. Iya. Tetapi kok kenapa yang menjadi cerita mainstream seperti itu? Nah, ternyata tadi Mbak Rini membantu kita itu justru dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Ya. Nah, jadi oleh sebab itulah bagusnya kita tinggalkan. Biarlah itu menjadi bagian daripada ajaran agama saudara-saudara. Agama Nasrani. Jangan kita bersihkan cerita-cerita yang irasional dan tidak berdasar seperti itu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi adalah, apa tadi yang kedua Mbak Rini? Lupa tadi. Yang kedua tadi apa? Mbak Rini? Oh ya, Tentang zalim. Tentang zalim, betul. Nah, jemaah sekalian, di surat Al-Baqarah 124, la yanalu ahdi zalimin. Apa itu zalim? Ya tentu bermula dari diri sendiri. Pokoknya tidak ada salahnya. Kalau dikatakan bahwa yang namanya pengganti para nabi itu adalah selalu manusia suci, insan yang terjaga, maksum atau maksumin. Nah, seperti itu. Dia adalah maksum, terjaga. Tidak melakukan sesedikit apapun kezaliman, tidak ada kezalimannya. Ingat, kezaliman kepada orang luar, atau kita sebut saya dengan kezaliman eksternal, itu pasti bermula dari kezaliman internal. Tidak mungkin orang melakukan kezaliman keluar kalau orang itu tidak terlebih dahulu menzalimi dirinya sendiri. Ya. Misalnya kita mencubit orang,
ya pasti sudah ada dalam diri kita pertama kali pikiran dendam, amarah kepada orang itu, dan itu kan kezaliman. Menghadirkan amarah, dendam dalam diri kita itu adalah zalim. Ya. Karena jiwa kita itu apa? Jiwa kita itu adalah fitrah, jiwa kita itu adalah surga tadi, jiwa kita adalah ketenangan, jiwa kita itu adalah salam sejati. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sebagai orang yang pernah zalim, maka kita mengatakan fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, kembalikanlah kehidupan kami sebagai kehidupan yang salam. Salam adalah lawan daripada zalim. Jadi tidak mungkin orang melakukan kezaliman keluar kalau tidak terlebih dahulu melakukan kezaliman ke dalam. Maka para nabi, para rasul, dan orang-orang suci atau para imam dalam istilah surat Al-Baqarah 124 tadi adalah mereka-mereka yang tidak pernah melakukan kezaliman sesedikit apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri. Jemaah sekalian, kita melanggar saja hak pribadi kita sebagai manusia, itu kita sudah zalim kepada diri kita sendiri. Misalnya, kita ini manusia punya hak untuk beribadah, jiwa kita hak beribadah. Begitu jiwa kita tidak diibadahkan kepada Allah, kita telah zalim kepadanya. Ya. Kita punya jiwa itu adalah punya hak untuk mencintai dan dicintai. Begitu kita tidak mencintai dan mencintai, maka kita telah melakukan kezaliman kepada jiwa kita sendiri. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kesimpulannya, orang yang tidak zalim adalah orang yang suci. Kita masuk ke screen, ke chat ya. Ya, saya Yang pertama adalah dari Ustadz Sukman. Kalimatin yang dimaksud di ayat 37 itu siapa ya, karena kita tahu bahwa adalah dalam adalah MC pertama nih. Ya, ini sebetulnya sudah dijelaskan di surat Al-Ahzab sebetulnya. Surat Al-Ahzab ini kan satu-satunya tempat yang menceritakan ini adalah surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Inilah yang juga ditanyakan Mbak Rini tadi, yang tidak ada kezaliman padanya, dan ini adalah kalimat yang Allah janjikan. Yang dengan itu lalu kemudian fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Kemudian berikutnya lagi dari Ica ya. Dan dimaksud kenikmatan pada ayat 236, apakah hanya tentang kenikmatan surga? Kenikmatan yang dimaksud di sana kenikmatan wilayah. Ya, makanya tadi katakan ya Bani Israil adkuru ni'mati alladzi an'amtu alaikum. Nikmat apa? Bani Israel itu selalu diberikan nabi-nabi dan imam-imam. Tetapi bahkan nabinya mereka bunuh. Ya, kadzabatum sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian dustakan. Ya. Itu di beberapa ayat. Jadi ini yang dimaksud, jadi kenikmatan yang dimaksud itu adalah kenikmatan kenabian. Contohnya kita ambil contoh dalam keluarga Nabi Yakub. Ya, keluarga Nabi Yakub. Karena kakak-kakak Nabi Yusuf tahu kalau Yusuflah akan menjadi pengganti ayahnya sebagai nabi, menjadi pemimpin, maka mereka iri hati, dengki, maka kemudian dia berniat untuk membunuh adiknya. Ya. Tapi ternyata tidak berhasil dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur buta. Nah, itu adalah kenikmatan itu sebetulnya. Dan ini terjadi sepanjang masa. Ya, dan ini makanya dimulai dari cerita Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan keturunannya, karena begitu dia mengatakan wa min zuriati, keturunanku, berarti harus siap menerima. Keturunannya yang dipilih sebagai imam atau pengganti pasti akan korban. Karena ada orang-orang yang iri hati kepadanya. Siapa yang iri hati kepadanya? Orang yang pikirnya tentang dunia, dan dunia, karena kepemimpinan orang suci akan menghambat aplikasi niat-niat duniawi mereka. Kalau yang berkuasa adalah manusia suci, maka mereka tidak bisa berkuasa. Seperti itu. Nah, maka inilah yang menyebabkan disebut dengan uzkuru ni'mati alladzi an'amtu alaikum. Jadi nikmat yang dimaksud sana adalah nikmat berwilayah. Kemudian dari Ibu Hamidah. Doa, Ustaz. Oh, dari Ibu Hamidah ada doa ya. Ya, nanti jemaah sekalian di akhir kita akan doakan jemaah tetap kita Ibu Kamsia Ali, Kamsia binti Ali yang dirawat di hospital. Ternyata dirawat di hospital ya. Jemaah sekalian, beliau sedang sakit. Beliau ini sangat-sangat aktif ya. Hampir tidak pernah lupa di
tadabbur, di filsafat, dan juga di bahasa Arab. Kemudian apa nih? Sudah, Oh, Ustaz. sudah, Itu cuma itu aja. aja. Iya. Jemaah sekalian, mari kita tutup dengan mendoakan Ibu Kamsia binti Ali yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan dan operasinya besok berjalan dengan lancar, kesehatannya kembali seperti sedia kala, sebab-sebab penyakitnya diangkat, dan Allah jadikan penyakit ini sebagai asbab Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan-kesalahannya yang lalu dan yang akan datang, dan Allah dekatkan kepadanya, dan Allah tanamkan kepada jiwa Ibu Kamsia sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal ala hadinya wa likulli niyatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah, khususan untuk jemaah tetap kami Allah Ibu Kamsia binti Ali yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga dengan doa-doa kami dan kitab suci yang kami baca selalu, Engkau berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu ya Allah. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah solusi, jalan keluar, dan kesembuhan kepada Ibu Kamsia binti Ali atas penyakit dan dideritanya. Kami mohon kepadamu Allah, jadikanlah penyakitnya sebagai sebab Engkau lebih mencintai dan lebih mendekatkan dirimu kepadanya Allah Tuhan kami, dan juga mengampuni dosa, kesalahan, dan khilafan beliau, dan mendekatkan beliau selalu kepadamu, memberikan kenikmatan ibadah kepadamu ya Allah, dan Engkau angkat segala macam sebab-sebab penyakitnya, Kamu penuhi kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit, dan berikan kesembuhan dan recovery yang secepatnya, dan terutama esok operasinya berjalan dengan lancar ya Allah Tuhan kami, sehingga kembali ke rumahnya, bergabung dengan keluarganya seperti sedia kala, bergabung dengan kami mengikuti majelis tadabbur ini, dan juga mengikuti ibadah ilmu pengetahuan yang lainnya. Amin. Allahumma rabbana atina fid wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Bu Ayu. Assalamualaikum. Ustaz Wahyudi. Assalamualaikum para jamaah semua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Syukran sama-sama. Ustaz Bu Ayu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Afwan Pak Kamal. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayahanda. Terima kasih Pak Sama-sama, Pak Ustadz. Saniman. Terima kasih Bu Ayu. Selamat Sama-sama malam. Ibu Kitty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama Pak